Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Tak hanya melayangkan gugatan terhadap Waketum MUI Anwar Abbas dan MUI, hari ini Pengadilan Negeri Bandung menerima gugatan perdata dari Panji Gumilang terhadap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atas dasar perbuatan melawan hukum. Bagaimana kemudian respon Pemprov Jawa Barat atas gugatan ini dan apa saja yang disiapkan MUI untuk menghadapi persidangan 26 Juli nanti? Kita akan membahasnya bersama dengan Biro Hukum dan HAM Pemprov Jawa Barat, Tepi Wawan Darmawan, serta Wasekjen MUI Bidang Hukum dan HAM, Ihsan Abdullah. Selamat malam Pak Tepi, Pak Ihsan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Tepi terlebih dahulu. Pak Tepi, gugatan Panji terhadap RK sudah masuk ke PN Bandung dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Nah, pihak dari Pemprov Jawa Barat ini sudah tahu belum perbuatan RK yang mana ini yang dimaksud? Baik, terima kasih Mas Rino. Sampai saat ini seperti juga yang tadi sudah dilihat, kita juga mengetahui bahwa sudah ada dalam registernya. Tetapi secara resmi dan memang demikian prosedurnya, kami belum mendapatkan rilis salinan atas gugatannya. Sehingga kami belum bisa mengetahui atas materi apa yang digugatkan dan kemudian sampai menyangkakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil. Oke, baik. Belum mendapatkan detailnya begitu ya Pak Tepi sampai dengan saat ini. Ya. Tetapi kalau kita simak di informasi sebelumnya, ada keterangan yang mengatakan bahwa ada beberapa kalimat dari Gubernur Ridwan Kamil ini yang dinilai melampaui kewenangannya, kemudian hanya mencari panggung di tengah polemik Al Zaitun. Bagaimana respon Pemprov Jawa Barat? Iya. Sekali lagi khusus terkait batas materi yang nanti bisa kita lihat sendiri, saya belum bisa berkomentar terhadap hal itu. Tetapi terhadap pernyataan-pernyataan yang mungkin dari hal banyak yang ditampilkan dalam pemberitaan di media, tentu kami juga belum harus memastikan mana yang dimaksud pernyataan-pernyataan tersebut yang memang merupakan hal yang di luar kewenangan tadi. Kami sangat yakin apa yang sudah dinyatakan, yang disampaikan oleh Pak Gubernur, dan termasuk juga kami melihat, mendengarkan, juga menyimak atas apa yang selalu beliau sampaikan, seluruhnya adalah dalam lingkup normatif yang memang menjadi bagian dari kewenangan tugas Pak Gubernur. Khususnya terkait dengan adanya satu hal yang menurut kita juga menjadi bagian penting adalah menjaga ketentraman dan ketertiban. Itulah pula yang kemudian menyebabkan Pak Gubernur mengambil langkah untuk berbuat sesuatu daripada tidak berbuat sesuatu, membuat serangkaian. Kalau di kronologisnya kan ada peristiwa kisruh, kemudian bagaimana apakah ini harus dibiarkan, Pak Gubernur mengambil langkah dengan membentuk tim investigasi dan seterusnya kepada masyarakat ingin menyatakan bahwa tenang, negara ini hadir, pemerintah ini hadir, ada mekanisme, ada prosedur, ada peranata hukum yang sudah kita miliki secara lengkap untuk bisa menyelesaikan ini. Dengan supaya tidak terjadi suatu proses yang menghindarkan adanya peluang untuk bisa bersifat anarkis yang lebih merugikan. Hal-hal yang seperti itulah yang kemudian menyebabkan rangkaian ke peristiwa-peristiwa, kegiatan-kegiatan, seluruh langkah yang dilakukan Pak Gubernur untuk secara respon menanggapi hal yang terjadi dan mencegah sejauh mungkin hal-hal yang buruk yang mungkin dapat terjadi akibat hal tersebut. Baik, saya ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, 2 hari jelang sidang pertama untuk gugatan perdata Panji terhadap Buya Anwar dan juga MUI. Sejauh mana Pak Ihsan persiapan MUI sampai saat ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira biasa-biasa saja ya, karena gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang kepada MUI intinya kan hanya untuk membangun sebuah pandangan yang istilah lain adalah mengkompensasi ya, atau mengalihkan perhatian dari kasus yang membelitnya kepada Majelis Ulama Indonesia. Sesungguhnya tidak ada hal yang substansial yang menyebabkan MUI dijadikan turut tergugat. Nah, ini saya kira kemudian juga dikaitkan dengan materinya, misalnya digugat formil itu
Rp1. Nah, saya kira kalau digugat Rp1 nggak usah capek-capek, kita berikan aja Rp1 juta, ya kan? Jadi saya kira ini hanya main-main saja, mengalihkan perhatian, dan tentu sebagai warga negara yang baik dan sebagai tempat berkhidmatnya para ulama, ya Majelis Ulama tentu akan hadir ketika memang diundang untuk sebuah gugatan. Oke, baik Pak Ihsan, kalau tadi Anda mengatakan ini adalah bentuk manuver dari Panji untuk mengalihkan perhatian, hanya main-main karena hanya untuk Rp1 saja. Tapi kenapa ya sampai MUI ini harus menyiapkan, kalau kami baca di website MUI, menyiapkan tim untuk mengawal gugatan ini? Ada dua yang digugat. Yang pertama Bapak Buya Anwar Abbas, itu secara pribadi, dan beliau lah yang memang menyiapkan kuasa hukum. Saya kira itu suatu hal yang normal saja ya. Dipersiapkan. Tetapi kami di Majelis Ulama Indonesia yang sebagai turut tergugat ya punya tim yang permanen. Jadi tanpa ada gugatan maupun ada gugatan, kami adalah memiliki sayap yang namanya Komisi Hukum dan HAM. Dan itu melembaga di dalam kepengurusan di Majelis Ulama Indonesia. Saya sendiri sebagai Wasekjen itu membidangi bidang hukum dan HAM. Jadi kapanpun diperlukan, kami ya tentu saja harus siap sebagai garda terdepan untuk mengawal kebenaran dan mengawal hukum dan HAM. Bukan hanya lembaga kami yang dikawal, tapi memang diperkhususkan untuk mengawal kebutuhan akan hukum dan HAM kepada umat Islam. Dan yang lain pun silakan kami terima. Baik. Ya, Pak Ihsan, saya sebenarnya masih tergelitik dengan kata-kata Anda ini hanya sebatas main-main saja, hanya sebatas mengalihkan perhatian. Saya penasaran juga nih, sebetulnya ada tidak sih komunikasi yang dilakukan dari pihak Panji Gumilang terhadap MUI setelah menggugat MUI? Tapi ditahan dulu Pak Ihsan jawabannya, kita akan sambung di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Prime Time News. Saya masih bersama dengan Pak Tepi dan Pak Ihsan untuk perbincangan malam hari ini di Prime Time News. Saya ke Pak Ihsan, menyambung pertanyaan saya sebelumnya Pak Ihsan. Setelah pihak Panji menggugat Buya Anwar dan juga pihak MUI, ada tidak upaya komunikasi yang dilakukan oleh pihak Panji Gumilang atau mungkin dari pihak MUI terhadap Panji Gumilang? Ya, saya kira saya sampaikan bahwa ini bagian dari pengalihan isu atau kompensasi. Terbukti dengan beberapa pihak yang digugat ya, bukan hanya Buya Anwar Abbas, kemudian MUI sebagai turut tergugat, tetapi juga Menko Polkam, Pelhukam yang akhirnya dicabut, lalu sekarang beralih ke Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Nah ini kan jelas tuh, tidak ada satupun yang fokus apa yang dikehendaki. Sebagaimana halnya selama ini yang dia lakukan, Panji Gumilang adalah menebar berbagai macam kontroversial yang membuat gaduh. Saya kira bagian dari membuat gaduh adalah menggugat Menko Polhukam, kemudian mencabut dan sekarang menggugat Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, dan nanti juga esoknya mungkin saja dicabut ya. Nah saya kira ini ya tidak perlu terlalu dirisaukan, karena memang apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat saya kira sudah benar, karena beliaulah yang memiliki secara kewenangan administratif di daerahnya, di mana tempat beradanya Panji Gumilang. Jadi kalau beliau diam, tentu saja ini justru dipertanyakan oleh masyarakat khususnya umat Islam. Jadi saya kira sudah benar ya kalau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil dalam hal ini untuk membenahi wilayahnya, karena peristiwa ini berada di Indramayu sebagai bagian dari wilayah Jawa Barat. Ini sudah tepat. Dan soal kemudian apa tadi pertanyaannya? Pernah ada komunikasi tidak antara pihak Panji Gumilang dengan MUI? Iya, mengenai komunikasi tentu sudah sering kami berkomunikasi, karena
kami sering jumpa dengan kuasa hukumnya dari mulai Pak Hendra dan seterusnya, sudah berkomunikasi berkali-kali ya, tetapi kan kami tentu saja menghormati apa yang menjadi haknya Oke, Panji baik. Gumilang untuk menggugat ya. Jadi tidak ada masalah, bahkan mungkin nanti beliau juga mencabut ya kami terima, dan kelihatannya sekarang beliau membuka diri untuk MUI datang ya, kami kalau diundang akan datang. Nggak ada Oh, sudah masalah dari dibuka awal. pintu Panji Gumilang untuk MUI sudah dibuka. Ya, beliau sendiri sudah mengatakan bahwa silakan datang MUI dan lain-lain. Oke. Ya. Jadi Baik. kalau memang welcome beliau untuk kami datang dan bertabayun, sejak awal inilah yang memang kami inginkan. Oke. Jadi Baik. tidak ada maksud atau pretensi apapun, apalagi untuk membuat menistakan Panji Gumilang sebagai orang yang nantinya ternista karena dia menistakan agama Islam. Ya. Jadi kami Saya tentu saja senang kalau memang dia membuka diri. Oke, baik. Saya ke Pak Tepi. Pak Tepi, Ya. kalau tadi Betul. sudah disampaikan sebetulnya oleh Pak Ihsan, tadinya Ya. menggugat Menko Polhukam, kemudian dicabut, Ya. sekarang mengalihkan gugatannya ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Nah, menurut Anda, kalau tadi bahasa Pak Ihsan adalah upaya untuk mengalihkan isu. Pertanyaan saya untuk Anda gini, apakah gugatan terhadap Gubernur Ridwan Kamil menurut Pemprov Jawa Barat ini hal yang diada-ada sebetulnya? Mas Ridwan, saya tidak bisa mengetahui ke dalam hati orang seperti itu. Kita tidak tahu, ya kita tahu bahwa itu adalah hak juga setiap orang. Dan ya tentu saja kita tidak siap, saya tidak bisa menebak-nebak atau memperkirakan, memberikan penilaian terhadap apa yang disampaikan. Hanya memang menjadi pertanyaan kami adalah, dan ini yang segera ingin juga kita ketahui, sesungguhnya apa sebetulnya yang ingin didapatkan, yang ingin digugatkannya. Terhadap sesuatu apa yang kemudian disebut dengan perbuatan melanggar hukum yang sudah dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil. Padahal kita yakin bahwa apa yang tadi sudah juga ditegaskan oleh Pak Ihsan adalah sebuah kewajiban hukum yang memang harus dilakukan Pak Ridwan Kamil. Jadi Pak Gubernur kami ini kan sangat peduli dengan pesantren, dengan perkembangan pendidikan. Beliau sangat berada di situ sehingga tidak perlu waktu lama kemudian untuk memastikan mengambil langkah berbuat sesuatu dalam hal bagaimana agar dalam konteks ketentraman ketertibannya, dalam konteks pelaksanaan penyelenggaraan pendidikannya tetap bisa berlangsung dengan baik. Sehingga sesungguhnya itu Pak Ridwan, mohon maaf saya tidak bisa membayangkan bahkan mengira begitu. Untuk baik, tidak apa-apa Pak Tepi. Saya ke Pak Ihsan lagi nih. Pak Ihsan. Oke, baik Pak Ihsan. Kalau Metro TV juga digugat. Baik Pak Ihsan. Tapi kalau berdasarkan informasi dan juga statement yang kami dapatkan bahwa Buya Anwar ini juga menduga ada yang membackingi Panji Gumilang, entah itu di dalam negeri ataupun dari luar negeri begitu, sehingga nampak nyaman-nyaman saja Panji Gumilang berproses hukum ini. Bagaimana MUI menjawab kutipan atau pernyataan dari Buya Anwar ini? Ya, saya kira nyaman itu kan ukurannya berbeda ya. Ketika nanti Panji Gumilang dipanggil dan ditetapkan tersangka, ya pasti dia kan tidak akan nyaman. Dan itu kita lihat saja nanti proses penyidikan itu sedang berjalan. Dan aparatus hukum sudah mengumpulkan berbagai bukti. Ya, dalam hal ini penyidik, insya Allah kita dukung, ya, kita appreciate, dan tentu arahnya sudah jelas. Dan kalau nanti sudah jadi tersangka, kita lihat apakah memang Panji masih terus mengumbar polemik, ya, mengumbar kontroversial dan mengganggu umat Islam, ya, dengan pandangan-pandangannya yang membuat gaduh, ya. Nah, tentu kita lihat apabila terus, tentu pihak penyidik akan melakukan penyidikan yang justru memberatkan Panji Gumilang. Dan ini tentu kita bisa prediksi, ya, kalau orang sudah masuk sebagai tersangka di dalam Mabes Polri, siapapun akan gentar tentu, ya. Jadi saya kira ini juga proses pembelajaran bagi Panji Gumilang. Dan kita tidak menduga-duga apakah ada backing dan lain-lain. Kita bisa lihat masa yang lalu mungkin saja ada, tapi kalau sekarang saya kira di dunia yang transparan, ya, sekarang ini
tidak akan ada lagi orang yang membackingi hal-hal yang sifatnya orang yang dilakukan oleh Panji Gumilang yang perilakunya justru membuat kegaduhan, dan ini justru tidak produktif. Baik, Pak Ihsan, kami sudah dapatkan akan poinnya. berhadapan dengan umat. Nah, itu masalah. Baik, kita sudah dapatkan poinnya. Terima kasih Biro Hukum dan HAM Pemprov Jawa Barat Tepi Wawan Darmawan dan juga Wasekjen MUI Bidang Hukum dan HAM Ihsan Abdullah sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.